Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pada hari yang membahagiakan ini, marilah kita panjatkan puja syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, izin dan karunia-Nya kita bisa berdiri di halaman SMP Al-Islamiyah Purwokerto dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada manusia yang paling sempurna, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan teladan konsep pendidikan yang tak lekang oleh zaman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pendidik yang memiliki keunggulan dalam mendidik para sahabat dan umatnya. Beliau adalah seorang pendidik yang mampu mengajar, mampu menguasai materi dengan baik, memiliki strategi efektif dan efisien, serta memiliki akhlak yang mulia. Pada hari ini, siswa-siswi dan ustadz-ustadzah yang saya banggakan, tanggal 2 Mei kita peringati Hari Pendidikan Nasional karena pada tanggal 2 Mei adalah hari kelahiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Kenapa Ki Hajar Dewantara kita sebutkan sebagai Bapak Pendidikan? Mari sekilas kita mengenal sejarah. Pada tahun 1816 sampai dengan tahun 1945, Indonesia berada pada zaman kolonial, di mana pada masa itu negara kita dijajah oleh bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Kalian tahu, pada masa itu tidak semua orang bisa merasakan bangku pendidikan. Hanya segelintir rakyat pribumi yang bisa merasakan pendidikan. Itu pun hanya belajar
kreatif. Belajarlah menjadi seorang siswa yang mampu menyampaikan ide di pikiran kita melalui lisan maupun tulis dengan cara yang efektif. Mampukah kamu menyampaikan pesan ide dalam pikiran kalian? Selanjutnya, komponen yang terakhir yang perlu kita kuasai yaitu literasi. Apa literasi? Literasi adalah keterbukaan wawasan. Dari buku yang saya baca ada 6 jenis literasi. Literasi yang pertama adalah literasi baca dan tulis, yaitu kemampuan atau kecakapan seseorang dalam menyampaikan pikirannya dalam memahami sebuah teks, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Literasi yang kedua adalah numerasi. Numerasi adalah kecakapan apa? Kecakapan memahami simbol angka dalam matematika dasar yang fungsinya untuk mengatasi memecahkan masalah yang ada di sekitar kita. Literasi yang ketiga adalah literasi sains. Kamu sebagai pelajar mampu memahami, mengenali fenomena yang ada di sekitar kita, fenomena sosial, fenomena alam, dan kamu mampu juga mengatasi masalah secara ilmiah. Berikutnya,